Jangan lupa subscribe, share. Oke guys, hari ini kita mau bahas mengenai perjalanan kemarin yang ke Solo, ke Jogja, ke Semarang, terus di Jakarta dan di Bogor. Gimana aja ceritanya? Gimana keseruan kita? Stay tune. Halo, balik lagi di channel Boms bersama Dila. Kali ini bakal cerita tentang review kembali perjalanan kita yang kemarin. Terus juga sebenarnya itu bukan perjalanan yang direncanakan sebelumnya, tapi memang sudah ada bayangan bakal nyekar. Rencananya mau nyekar, tapi jadinya jalan-jalan dan ikut semua. Dan selain itu juga tanpa direncanakan ada tim baru, tante kita dari Lahat ikut juga ke Jakarta, ke Solo, ke Jogja. Terus juga hari itu kita berangkat berlima menggunakan mobil Serena dengan tipe C24. Terus kita berangkat dari jam 1:30 waktu Indonesia Barat menuju ke tol Lampung yang langsung keluarnya nanti di pelabuhan Bakauheni. Kalau untuk selama perjalanan itu yang parahnya itu loh, kita mau kasih tahu nih, ada beberapa titik yang harus agak diperlambat perjalanannya, jangan terlalu ngebut. Karena kenapa? Jalannya tuh banyak banget lubang, banyak banget jalan-jalan yang rusak, dan ada beberapa titik yang di area Lampung sedang diperbaiki. Seperti kalau untuk yang di area Sumatera Selatan, yang masih bagian Sumatera Selatan nih, tol yang di kilometer 190 sama di exit tol Pematang Panggang sampai ke exit tol Kayu Agung. Itu kita harus benar-benar pelan-pelan, jangan terlalu enak ngegas. Jadi harus perhatiin lagi jalannya, jangan mau cepet aja jadinya nggak perhatiin jalan lagi nih, langsung aja dilabrak aja, kan ntar bahaya mobilnya. Terus juga kemarin kita pakai kapal ekspres karena bedanya 100.000. Kalau misalnya reguler itu harganya 500.000, kalau misalnya yang ekspres itu harganya 600.000. Jadi mendingan kita pilih yang ekspres dong. Kenapa enggak? Karena kan bisa menghemat waktu, terus juga nyaman, tempatnya juga enak kalau misalnya bawa keluarga. Terus juga jangan lupa nih, kalau misalnya kalian mau yang ekspres ataupun yang reguler, sekarang udah ada sistem yang menggunakan aplikasi. Kalau misalnya kalian mau pakai kapal sekarang itu menggunakan aplikasi namanya Freezy. Sebelum kita mau naik kapal nih, kita udah jauh sebelumnya pesen dulu untuk naik kapal ekspres ataupun reguler. Udah yang kayak aku bilang tadi kan, kalau misalnya reguler itu kisaran harganya 500.000, kalau misalnya yang ekspres itu 600.000. Kalau untuk waktunya lumayan cepet, cuma kalau misalnya musim hujan ataupun di bulan Desember ataupun Januari itu bener-bener bahaya. Mendingan ntar aja deh nyebrang, karena ombaknya tinggi banget. Walaupun ekspres juga pasti nggak terlalu secepat itu, nggak kayak biasanya yang 1-2 jam untuk penyeberangan. Terus juga aku juga mau ngasih tahu nih, kalau misalnya nanti kalau misalnya kalian mau nyebrang, mendingan istirahat dulu nih di kilometer 20 atau kilometer sebelumnya itu, karena lebih nyaman, biar lebih nyaman aja. Terus bisa kalian pesan dulu kan, sesuaiin waktu, kira-kira sampai di kapalnya jam berapa nih, sampai pelabuhan maksudnya, biar ntar kalau misalnya udah nyampe di pelabuhan, kalian pas banget sama kapalnya udah datang, jadi nggak bakal nunggu lama. Oke. Sampai kita di Jakarta, Merak, pelabuhan Merak tepatnya, sekitar kurang lebih jam 9 atau jam 10. Terus kita langsung ke Cibinong, Kabupaten Bogor, melalui jalur tol lingkar luar
tapi melalui area Jakarta Selatan. Yang pasti lewat Pondok Indah, terus lewat juga lagi ya, pokoknya area-area Jakarta Selatan. Aku kurang hafal. Yang pasti itu langsung keluar ke Jagorawi, tol Jagorawi langsung ke Cibinong atau Citerep. Terus kita nginep 1 malam di Cibinong, melanjutkan lagi perjalanan ke Solo, Wonogiri, dan Jogja. Tapi kita ada tim baru lagi di sana yang mau ikutan itu. Tim barunya itu yang kalian pasti bakal tahu dan bakal penasaran banget gimana keseruannya. Kalian harus cek di video-video sebelumnya. Ada Fatih, Faruk, sama Katika. Selanjutnya dari Cibinong kurang lebih itu kita berangkat jam 10 malam. Tapi ternyata ada jalur yang langsung dari tol Jagorawi ke Bekasi tol layang yang bisa langsung juga mengarah ke Solo. Itu kalau nggak salah, pokoknya kalian pilih jalur yang dari Jagorawi ke Bekasi, ada kok langsung ke Bekasi tol layang. Sesampainya kita istirahat dulu di area kilometer berapa ya, 166 di Cipali dari arah Jakarta ke Semarang. Itu benar-benar worth it banget. Kenapa? Karena masjidnya didesain sama arsitek, dan menurut aku eksteriornya itu benar-benar keren. Mereka mengekspos bata, mengekspos juga material-material yang kekinian yang bisa digabungkan dengan bata merah, sedikit modern tapi ada tetap kesan batu bata merah ciri khas dari Jawa. Selain itu di situ juga rest areanya lumayan bersih, nyaman. Kalau misalnya kalian mau istirahat sebentar sama keluarga kalian, di situ rekomen banget. Setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanan ke Solo. Sekitar jam 7 atau jam 6 kalau nggak salah sampainya di Solo. Itu benar-benar cantik banget di tol pintu exit Solonya. Kita bisa lihat view pemandangan sawah-sawah yang cantik banget, terus juga lihat sunrise dan sawah-sawah yang masih hijau yang pastinya. Mending kalian kalau mau ke sana pagi-pagi sih, mau lihat sunrise-nya cantik banget beneran. Sesampai di Solo kita sebenarnya mau nyekar ke tempat Bude. Terus juga sebentar sih, cuman di Solo itu langsung makan siang di Wonogiri sekaligus nyekar juga. Terus dilanjutkan lagi perjalanannya ke Jogja. Itu kita istirahat dulu di tempat toko usaha punya om kita, Om Leo. Nama toko bannya itu apa ya? Vulkanisir Cahaya Pagar Alam. Ya, Cahaya Pagar Alam. Terus juga kita istirahat di Condong Catur. Kalau misalnya yang toko usaha om itu ada di Wonosari. Jangan lupa ya, kalian harus ke sana. Kalau misalnya kalian ke Wonosari atau lagi bermasalah sama ban kalian atau mau ganti velg ban kalian yang kira-kira aku bosan sama velg yang kayak gini, aku mau yang baru nih, boleh deh langsung aja ke tempat om kita, Cahaya Pagar Alam di Wonosari. Selama kita di Jogja, kita itu nginep di tempat nenek, bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang ada di Jogja. Tapi kita mau kasih informasi nih, kayak Om Romi punya usaha rental. Kalau misal kalian mau rental mobil bisa langsung aja. Terus kalau misalnya Om Leo, dia punya vulkanisir ban tadi yang seperti aku bilang. Dan juga ada toko bangunan punya Tante Lisa yang bersebelahan banget sama vulkanisir bannya di Wonosari. Mau tahu lebih detail, kalian cek aja di deskripsinya. Selain itu kita keliling-keliling di Jogja, bernostalgia tempat-tempat yang waktu kecil mama, tante, keluarga-keluarga yang dulu pernah tinggal di Jogja. Jadi kita berkunjung ke daerah-daerah seperti Malioboro, terus juga ke area Beringharjo, dan apa lagi ya? Oh iya, alun-alun utara dan selatan. Di alun-alun utara ada yang seru banget. Kenapa? Karena kita ketemu sama
Trisuaka. Karena Trisuaka itu katanya asal dari Batu Raja, yaitu masih daerah di Sumatera Selatan. Jadi kayak kita tuh ketemu sama keluarga jauh karena ngerasa satu daerah, kayak gitu sih. Seru banget pokoknya. Kalau misalnya kalian mau tahu, penasaran, ntar kita masukin deh kayak gimana keseruan kita ketemu sama Trisuaka. Terus juga kita nikmatin pemandangan-pemandangan yang ada di deket Kopi Klotok, itu area Kaliurang. Terus juga di situ selain Kopi Klotok ada tempat Raminten. Cuman kita nggak sempet tuh ke Kopi Klotok gara-gara rame banget, full, hampir benar-benar full, karena waktu itu juga berketepatan sama hari libur. Jadi benar-benar nggak bisa kita mau nge-review tentang Kopi Klotok lebih lanjut. Jadi kita langsung ngebahas tentang jalan-jalan di Malioboro, di Pasar Beringharjo, dan area sekitarnya. Tunggu aja. Setelah dari perjalanan kita di Jogja, kita lanjut lagi menuju ke Solo karena udah mau balik ke Palembang. Jadi mampir dulu ke Solo, ke batik daerah Lawean. Di sana benar-benar terkenal banget nih batik-batik yang bagus dari Solo. Di situ juga ada merak manis yang aku rekomen nih. Ada merak manis sama ada Putra Bengawan. Kalau menurut aku sendiri, dan sebenarnya itu tuh udah jadi kayak salah satu rutinitas. Kalau misalnya tiap kali ke Solo, ibu-ibu itu pasti ke situ dulu. Jadi mampir ke merak manis ataupun ke Putra Bengawan. Kita kalau misalnya lapar nih, setelah ibu-ibu belanja, langsung makan ke sate buntel Tambak Segaran, yang bener-bener menurut aku sate buntel yang paling enak di Solo di situ. Sebenarnya itu juga udah turun temurun sih, dan sekarang udah anaknya yang megang, tapi tetap enak, tetap dijaga kualitasnya. Jadi kalian harus ke sana, rekomen banget kalau misalnya mau makan sate buntel ciri khas Solo. Setelah itu kita lanjut lagi ke Semarang untuk mampir dulu nih, beli oleh-oleh sedikit ke Wingko Babat, cap kereta api yang ada di pokoknya dia itu bisa lewat jalur Simpang 5 Wingko Babat cap kereta api maksud aku ada di daerah Kota Tua Semarang. Jadi di sebelah Wingko Babat cap kereta api ada filosofi kopi yang berada tepat di sebelah Wingko Babat. Di situ juga bagus-bagus buat foto-foto yang ala-ala selebgram sekarang ini loh. Terus juga dalam perjalanan kita melalui Simpang 5 dan Lawang Sewu yang aku bilang tadi. Lawang Sewunya bener-bener menurut aku heritage yang harus kalian datang dan berkunjung untuk selain foto juga pelajarin sejarahnya. Karena sejarahnya tuh bener-bener panjang banget dan bikin kita jadi ada sedikit rasa nasionalis menurut aku ya. Tapi kalau misal kalian cuman mau sekedar foto juga nggak masalah. Setelah itu kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Jakarta, kembali ke Jakarta untuk rombongan yang tadinya ikut sama kita. Mereka harus balik juga karena si abang tahu-tahu ada UAS di hari Seninnya. Jadi kita harus cepat-cepat balik ke Jakarta. Yang aku rekomendasikan kalau misalnya kalian arah ke Jakarta dari Semarang itu ada rest area yang terkenal banget, lagi hits di kilometer 260 pabrik gula Brebes, area Brebes ke Jakarta atau Semarang ke Jakarta nih. Terus juga kita ada sedikit masalah waktu itu di area Pemalang. Jadi mobil kita ada sedikit masalah, terus kita langsung calling si Infotol dan mereka cepet tanggep banget. Mereka langsung ngasih tahu informasi selanjutnya gimana harus ngebenerin ataupun menservis mobil kita secara cepat. Langsung ditunjukkan, diarahkan ke area daerah Pemalang, dan mereka langsung calling ke orang yang stay di Pemalang itu untuk ngebantuin servis mobil kita. Nggak butuh waktu yang lama sih, sekitar 1 jam mobil udah mulai bagus lagi, udah mulai bisa untuk dikendarakan, dan kita langsung menuju ke Jakarta
sekitar pukul 11 malam kalau nggak salah. Kita langsung balik ke Jakarta menuju ke Cibinong. Selanjutnya kita sampai di Cibinong sekitar pukul 4 subuh. Ya sekitar 4 subuh menjelang pagi. Karena kita sempat istirahat dulu di rest area, baru melanjutkan perjalanan lagi. Jadi di Cibinong sekitar jam 6 sih tepatnya. Kalau di Cibinongnya benar-benar sampai di Cibinong itu sekitar jam 6. Terus kita istirahat, bersih-bersih, beres-beres, mandi-mandi semua, udah siap lagi untuk berangkat, lanjut lagi ke Palembang. Dan yang pastinya perjalanan kali ini tuh benar-benar seru, tanpa diduga, tanpa direncanakan sebelumnya dengan baik, tapi benar-benar bisa dapat semuanya, bisa ke Solo, ke Wonogiri, ke Jogja dengan waktu yang singkat. Tapi kalau misal kalian penasaran dan kalian belum nonton semuanya, kalian harus nonton dulu sesuai urutannya ya, karena kita udah ada tuh di video-video sebelumnya yang harus kalian cek satu persatu. Sekian dari perjalanan kali ini. Inilah review dari Dila, dan jangan lupa klik subscribe, like, and share, dan jangan lupa komen. Dan juga tunggu video kita selanjutnya. Dadah!